Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu di video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, seperti biasanya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menutup aurat dengan baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi di dalam hukum, di dalam ajaran, yang paling banyak auratnya harus ditutup adalah perempuan. Dan di sini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan aurat perempuan itu seperti apa. Nah, ada salah satu bertanya kepada saya, bagaimana cara menutup aurat untuk pemula, untuk awal-awalnya. Misalkan ada seseorang mau berhijrah, dia mau menutup auratnya dengan baik, bagaimana awal mulanya? Yang pertama, niatkan karena Allah, niatkan bahwa kamu ingin berubah. Yang pertama itu niat. Terus yang paling perlu kita tutupi adalah rambut, pakai hijab. Yang kedua adalah kaki, kita wajib memakai kaos kaki, karena dalam Islam pun, di dalam hukum pun, kaki juga termasuk aurat karena seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang ketiga itu wajib, ini pada umumnya yang sering kita lalai terhadap aurat kita adalah itu kaki sama tangan. Yang ini untuk kita perempuan sebenarnya wajib pakai ini. Cuma kalau belum mampu jangan dipaksakan, tapi sebenarnya ini adalah wajib karena menutupi pergelangan tangan. Karena pergelangan tangan kita juga termasuk aurat. Terkadang kayak gini ada baju kita terkadang tidak sampai ke sini, jadi nampak aurat kita. Jadi kalau bisa pakai mangset tangan, namanya mangset tangan, supaya menutupi aurat kita dengan sempurna. Nah, bagaimana cara menutup aurat yang baik dan semestinya adalah terutama hijab. Jangan kita sesekali memakai hijab itu, ada namanya hijab sakaratul maut. Maksudnya sakaratul maut, menengok kanan susah, menengok kiri susah. Bagaimana itu? Hijab yang dililit-lilit para sahabat. Kita juga sudah tahu banyak yang sudah terjadi. Kita sudah banyak melihat bahwa banyak para wanita yang agamanya Islam, banyak itu jilbabnya itu dililit sakaratul maut, kayak dicekik gitu. Jadi mau nengok kanan susah, kiri susah, semuanya susah. Nah, itu bukan contoh menutup aurat yang baik. Yang dinamakan menutup aurat itu menutup seluruh, menutup dada, menutup seluruh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi sebenarnya kalau kita mau, nggak ribet sebenarnya sahabat, cukup kita patuhi aturannya. Jadi jangan sesekali kita berhijab dengan mengikat ke belakang. Biasa saja seperti ini. Ini adalah salah satu contoh menutup aurat dengan baik, menutupi dada. Selanjutnya ada juga yang namanya menutup aurat, dia sudah menutup aurat dengan sempurna para sahabat. Dia sudah berhijab dengan menutup dada, sudah pakai kaos kaki, sudah pakai ini, udah selengkap. Tapi ada satu lagi yang kurang darinya, itu adalah berpakaian ketat. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Contohnya apa? Berpakaian tapi telanjang itu gimana ya kak? Yaitu adalah dia berpakaian tapi membentuk tubuh. Bajunya istilahnya ketat, dia jadi membentuk tubuh, jadi auratnya agak terbentuk gitu. Nah, itu juga tidak boleh para sahabat.
Kalau bisa kita itu harus memakai istilahnya baju yang lebar, baju yang agak gede seperti gamis atau baju-baju lainnya juga boleh, tapi asalkan jangan kecil. Jangan dia bisa membentuk badan kita. Nah, itu adalah salah satu hal kecil yang wajib kita perbaiki untuk menutup aurat kita dengan sempurna. Dan juga ada para sahabat yang membilang gak apa-apa gak menutup aurat asalkan hatinya bersih. Jadi menurut kalian yang menutup aurat ini hatinya kotor. Nah, di situ kita sudah salah yang menganggap begitu. Untuk apa berhijab tapi hatinya nggak bersih? Nah, justru di awal kita untuk memperbaiki diri untuk menutup aurat itu di hijab. Karena apa? Apabila kita sudah pakai hijab, kita akan segan melakukan hal buruk. Contohnya, kita mau mencuri, tapi kita udah pakai hijab, udah menutup aurat, pasti dalam hati kita, aku kan pakai hijab, masa aku mencuri gitu. Nah, itu perlahan-lahan kita membersihkan diri, membersihkan hati kita. Jadi jangan tunggu kamu membersihkan hati baru menutup aurat. Selagi kamu sudah dewasa, nanti kamu sudah mati belum sempat menutup aurat gimana? Kan lebih ribet urusannya. Mending walaupun hati kita seburuk apapun, aib kita sebanyak apapun, tetaplah tutup auratmu. Nah, mulai sekarang yang belum menutup aurat tapi sudah cukup umur, istilahnya sudah dewasa, ini terlebih-lebih untuk perempuan, cobalah tutup aurat kita dengan sempurna, terutama hijab, kaki juga termasuk aurat. Seperti video yang saya jelaskan kemarin para sahabat, lebih penting kita menutup aurat itu, lebih penting kita menutup kaki kita daripada bercadar. Bercadar itu bagus para sahabat karena bisa membersihkan nama baik, membersihkan hati, membersihkan segalanya. Tapi itu tidak diwajibkan untuk umat Islam, tapi lebih baik itu sunnah. Sunnah itu berpahala mengerjakan, tidak berdosa meninggalkan. Nah, itu sunnah. Itu untuk bercadar. Makanya lebih penting itu kita menutup aurat itu, terutama kaki, daripada bercadar. Tapi kalau kita sudah matang, sudah mempersiapkan diri untuk bercadar, pakailah. Nah, itu lebih lengkap, lebih bagus. Tapi dengan catatan, jadikanlah cadar itu sebagai barang berharga. Jangan kita bercadar tapi joget-joget, kita main TikTok, kita ini. Mending kita tidak usah pakai cadar. Kalau kita mau bergoyang, mau mengikuti tren. Nah, makanya saya bilang harus punya persiapan yang matang kalau mau pakai cadar. Harus mempersiapkan segalanya. Harus bisa menahan ini, menahan itu. Makanya sahabat, sebenarnya nggak susah kalau kita mau. Susahnya apa? Harus kita ikuti jalurnya, jalur ajaran agama Islam. Nah, jangan kalau kita, maaf ya sahabat, saya jelaskan sedikit. Apabila kita mulai menutup aurat, apabila kita mulai istiqomah ke jalan Allah, pasti banyak godaan, pasti. Contohnya, apabila kamu ingin menutup aurat, yang biasanya kamu kemana-mana buka hijab, yang baik pakaian ketat, tiba-tiba di niatmu ingin memperbaiki diri, besoknya kamu pakai hijab, pasti itu sahabat, pasti ada omongan ini. Ih, so alim banget sih, baru kemarin ini gitu. Banyak itu sahabat cobaan. Nah, di situ cobaannya di situ sangat berat. Cobaannya yang diomongin orang lah, yang dibilang orang beginilah, banyak itu para sahabat. Dibilang orang so alim lah, banyak. Nah, tapi sebenarnya mereka itu tidak tahu bahwa itu adalah salah satu ujian Allah kepada kita. Apabila kita mampu melewatinya, disitulah kenikmatan itu terasa para sahabat. Jangan kita langsung down, langsung kena mental, langsung ini. Kalau dibilang orang, ih so alim banget sih, ih so ini banget sih, jangan. Tahan. Bahkan di dalam hati kita itu berterima kasih kepada mereka. Berarti aku lebih baik daripada mereka, aku bisa hijrah. Tapi jangan
ke jalur sombong. Jangan kita menyombongkan diri mentang-mentang kita sudah berhijab. Jangan. Maksudnya jadikan itu motivasi, jadikan itu dorongan bahwasanya kamu bisa melewatinya. Lama-kelamaan kalau mereka capek, ya berhenti. Makanya mulailah sahabat menutup aurat, apalagi untuk para perempuan, apalagi yang udah dewasa. Kalau bisa untuk para orang tua atau para ibu-ibu, didiklah anak kita itu mulai dari kecil menutup aurat. Sebelum dia beranjak dewasa, mulailah. Karena apa? Supaya terbiasa. Nanti dia kalau sudah dewasa, sudah dibikin hijab, insya Allah akan mudah. Pasti dia akan merasa kehilangan kalau tidak pakai hijab. Tapi mulailah dari kecil, lebih baik didiklah anak kita itu dari kecil. Nah, untuk para sahabat yang sekarang, apalagi wanita, cobalah berubah diri kita, tutuplah aurat kita dengan baik, karena disitulah kemuliaan seorang perempuan itu berada, para sahabat. Punya rasa malu, punya rasa harga diri yang besar, tutup auratmu. Jangan engkau bermudah-mudah dengannya. Nah, disitu letak harga diri kita sebagai perempuan. Bukannya derajat perempuan itu adalah sangat tinggi, maka jangan sia-siakan. Ingat Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, beliau untuk memperjuangkan wanita, untuk mengangkat derajat seorang perempuan. Masa kita yang hambanya cuma bisa menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik perempuan? Jangan. Mulai dari sekarang bangkitlah. Semangat jiwa untuk selalu di jalan Allah, perbaiki diri, istiqomah. Istiqomah itu lebih berat, sahabat, daripada mendapatkan. Istiqomah itu lebih berat mempertahankannya daripada kita berusaha lebih baik. Misalkan kita mau berhijab, awal-awal kita mau berhijab, nah mempertahankan inilah yang susah. Akan banyak godaan, akan banyak ini itu, maka sabar. Mengadu kepada Allah. Apabila kita mau menyerah dengan omongan orang, dengan semua cobaan, satu yang bisa kita lakukan, kembali kepadanya, berdoa kepadanya. Istilahnya, ada mobil yang rusak, kita pergi kemana? Ke bengkel. Ada fisik yang rusak, kita kemana? Ke rumah sakit. Nah, ini juga begitu. Ada hati yang rusak, ada pikiran semua yang tidak tenang, kemana kita pergi? Ke penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ke situ para sahabat. Maka jangan pernah lelah untuk belajar agama, walaupun itu kita tidak sekolah agama, walaupun kita tidak sekolah pesantren, karena tidak ada namanya yang masuk surga itu hanya anak pesantren. Tidak. Seluruh umat manusia yang mau belajar, yang mau selalu belajar ke jalan Allah, itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir kita itu rendah. Jangan pernah berpikir kita tidak pantas mengharapkan mendapatkan ridho Allah. Jangan. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau istiqomah, Allah akan permudah. Walaupun bagi kita itu rumit. Jadi untuk itu, marilah sahabat, untuk kita para perempuan terutama, mari ubah diri kita dari tidak harus semuanya, sahabat. Perlahan-lahan, dari kita menutup aurat dulu, menutup hijab, menutup kepala, karena sehelai rambut saja para sahabat, sehelai rambut saja kita dilihat oleh lelaki yang bukan mahram, hanya sehelai. Nah, apa hukumannya, ganjarannya itu adalah kepada ayahmu dan saudara laki-laki. Itu hanya sehelai. Bagaimana semua? Kita tidak tahu itu dosanya, dahsyatnya bagaimana. Nah, untuk itu mari tutup aurat kita perlahan-lahan. Tidak harus langsung pakai kaos kaki, tidak. Coba aurat kita dulu tutup pakai ciput atau anak jilbab kayak gini, biar anak-anaknya rambut itu nggak keluar. Coba kita pakai hijab perlahan-lahan. Kalau sudah istiqomah, kalau sudah kita mengetahui amalan-amalan apa itu yang wajib, apa itu yang sunnah, insya Allah perlahan-lahan kamu akan lebih lanjut. Oh iya, aurat kaki kan juga aurat, berarti harus ditutup dong. Nah, beli kaos kaki. Oh iya, tangan juga kan aurat, harus ditutup dong. Nah, itu perlahan-lahan sahabat. Tidak ada itu yang namanya proses langsung jadi. Itu satu persatu. Tutuplah dulu auratmu, jangan nampak sehelai rambut untuk lelaki yang bukan mahram.
karena hukumannya itu sangat dahsyat para sahabat. Itu akan diberikan kepada ayahmu dan saudara laki-lakimu. Nah, masa kita yang berbuat orang lain yang menanggung? Jangan dong. Untuk itu, mari sama-sama kita memperbaiki diri. Ayolah sahabat, apalagi untuk para wanita, apalagi yang kita tunggu-tunggu. Mari perbaiki diri kita, tutup aurat kita. Jadi mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan para sahabat. Apabila penyampaiannya ada yang kurang enak atau yang belum puas dalam hati, saya minta maaf, boleh ditanya di komentar. Bagaimana cara-cara yang baik akan saya jelaskan apabila saya mengetahuinya. Saya akan menjawab selagi saya mampu. Jadi mungkin sampai di sini sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama memperbaiki diri ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena akhir zaman di sini kita sudah di akhir zaman. Persiapkan diri para sahabat. Mungkin sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.